إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari membuktikan rasa syukur tersebut dengan berusaha menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Marilah menjadi hamba yang semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mari menjadi hamba yang semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap kepada Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ibadah agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir. Karena begitu agungnya ibadah zikir, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan di antara zikir yang sangat ditekankan adalah zikir pagi dan petang. Adalah zikir yang dibaca seorang muslim pada pagi hari dan di petang hari. Bahkan dalam sebuah keterangannya, Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di antara ciri hamba yang termasuk az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat adalah mereka-mereka yang konsisten dan senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza wadaba al-'abdu 'ala al-azkaril ma'thurah sabahan wa masaan wa fil ahwali kulliha kana minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat."
Apabila seorang hamba secara konsisten membaca zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi dan petang hari, begitu pula membaca zikir-zikir yang lainnya, maka dialah hamba yang termasuk adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan zikir pagi dan petang ini, Ibnul Qayyim rahimahullah, begitu pula Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa waktu terbaik untuk membaca zikir pagi adalah setelah melaksanakan sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan waktu terbaik untuk membaca zikir petang atau zikir sore adalah setelah melaksanakan sholat asar hingga terbenamnya matahari. Dalil tentang hal itu adalah firman Allah dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dan sucikanlah nama Tuhanmu dengan memujinya sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan karena begitu pentingnya zikir pagi dan petang, maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa siapa saja yang terlupa tidak membaca zikir pagi atau petang hingga selesai waktunya, atau dia tertidur, atau disebabkan urusan-urusan yang lain, hendaklah hamba tersebut mengqadha, mengganti zikir pagi petang itu kapanpun dia mengingatnya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa amma qada'uha idza nusiyat fa arju an yakuna ma'juran alaih. Ketika seorang hamba mengqadha, mengganti zikir pagi petang yang terlupa olehnya, maka aku berharap semoga itu pun tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, keterangan-keterangan di atas yang begitu detail disampaikan oleh para ulama tidak lain dan tidak bukan dikarenakan zikir pagi dan petang adalah ibadah yang sangat mulia, adalah ibadah yang sangat penting. Patut sebagai seorang muslim kita senantiasa mengingat fadilah dan keistimewaan zikir pagi dan petang, sehingga kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membacanya setiap hari dan tidak melupakannya dikarenakan urusan-urusan yang sepele. Di antara fadilah zikir pagi dan petang yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih adalah bahwa zikir pagi dan petang adalah salah satu amalan yang pahalanya sangat besar dan tidak dikalahkan oleh ibadah-ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi," barang siapa yang membaca di pagi hari dan petang hari, subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa membacanya 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa bih, tidak akan ada seorang pun yang membawa pahala besar yang melebihi pahalanya pada hari kiamat, illa rajulun qala mithla ma qala, kecuali jika ada orang lain yang membaca seperti apa yang dia baca, au zada alaih, atau dia membaca zikir lebih banyak dari itu. Hadis tersebut secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa zikir pagi dan petang adalah amal saleh yang bisa kita andalkan untuk menumpuk pahala-pahala kebaikan kita di hadapan Allah di hari nanti, ketika kita tidak bisa lagi menyelamatkan diri kita dengan harta, dengan pangkat dan jabatan. Maka marilah menjadi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh konsisten membaca zikir pagi dan petang. Dan di antara fadilah yang lain terkait dengan zikir pagi dan petang
disebutkan dalam hadis bahwa amalan itu adalah salah satu kunci surga. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfari an taqul, bacalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Setelah mengajari sayyidul istighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha min yaumihi famata qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum sore harinya, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha hina yumsi wa mata min lailatihi qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa membacanya di sore hari, kemudian dia meninggal di malam hari sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk ahli surga. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, amalan yang mudah, amalan yang begitu singkat kita kerjakan, namun ternyata disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah salah satu kunci surga. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan di antara keistimewaan yang lain terkait dengan zikir pagi dan petang, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk membaca di pagi dan sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bacalah itu 3 kali setiap pagi dan sore hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yadurruhu syai'. Barang siapa membacanya, dia tidak akan ditimpa mara bahaya sedikit pun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi keistimewaan fadilah zikir pagi dan petang, seperti yang disebutkan ketika seorang hamba membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, maka dia akan dilindungi dari jin, dilindungi dari syaitan sepanjang harinya. Jika dia membacanya di pagi hari, dia dilindungi oleh Allah hingga sore hari. Jika dia membacanya di sore hari, dia akan dilindungi oleh Allah hingga pagi harinya. Begitu pula yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa membaca 3 surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 3 kali di pagi dan sore hari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafathu min kulli syai'. Bacaan-bacaan itu telah mencukupinya dari segala kebutuhannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan mendengar, membaca dan mengetahui keistimewaan zikir pagi dan petang, tidak layak seorang muslim untuk meninggalkan amalan yang agung tersebut. Tidak layak seorang muslim untuk meremehkan amalan yang agung tersebut, karena amalan itu selain menjadi sumber pahala yang besar, selain menjadi salah satu kunci surga, selain menjadi perisai diri kita masing-masing dari mara bahaya, lebih dari itu, bahwa jika kita konsisten membaca zikir pagi dan petang, maka insya Allah itu termasuk bukti bahwa kita betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita berada di tempat ini dalam rangka untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun kenapa setelah kita mengetahuinya, kita melupakannya, kita meninggalkannya, kita tidak bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya? Slogan mengikuti sunnah Rasulullah seringkali hanya kita ucapkan dengan lisan, namun kita malas membuktikannya dengan amaliyah kita sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جل ثناؤه وتبارك اسمه في السماوات والأرضين والذي تحيط رحمته بخلقه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, zikir pagi dan petang amalan mudah namun sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidak layak seorang muslim meninggalkan zikir pagi dan petang. Beliau mengatakan man wuffiqa lil amali bi jami'iha fahiya ni'matun minallahi wa fadl. Siapa saja diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang, maka itu adalah nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ajaza an jami'iha, namun barang siapa yang tidak mampu membaca seluruh zikir pagi dan petang, falyaqtasir ala mukhtasaratiha, hendaklah dia tidak meninggalkan zikir itu walaupun hanya membaca zikir-zikir yang pendek, walau kana zikran wahidan, walaupun dia hanya membaca salah satu dari sekian banyak zikir pagi dan petang. Demikian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa semaksimal mungkin kita membaca zikir pagi dan petang, tidak layak kita melupakannya. Dan barang siapa bisa konsisten mengamalkannya, itu adalah karunia yang besar. Sebaliknya siapa yang meninggalkannya, itu adalah kerugian yang sangat besar. Jika tidak bisa membaca seluruh zikir pagi dan petang, bacalah zikir-zikir yang mudah di antara zikir pagi dan petang tersebut. Bahkan jangan meninggalkannya walaupun hanya membaca salah satu darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita berada di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.